Bismillah, selamat datang di channel SPTKU, channel tur sepatu. Kali ini kita tur sepatu lokal lagi ya, dari brand Ardiles. Kali ini dengan artikel Studebaker. Seperti biasa, ke boxnya dulu ya. Untuk boxnya di sini dia dominan warna orange ke merah-merahan ya. Khasnya Ardiles. Bagian atas di sini ada branding si Ardilesnya dengan tagline Go for it. Bagian bawah di sini ada website si Ardilesnya ya. Untuk bagian depan di sini lebih kepolosan, hanya ada branding Ardilesnya dan ada strap warna abu di bagian bawah. Sedangkan untuk di sebelah kanan di sini sama ya, ada branding Ardiles, ada strap juga bagian bawahnya warna abu, polosan aja ya. Untuk sebelah kiri, nah baru di sini ada stiker. Stikernya dia warna putih ya, seperti ini. Bagian atas di sini ada keterangan Studebaker-nya. Di sini juga colorway-nya black and white, dan untuk nomor sepatunya di 43 ada siluet sepatunya juga di sini ya. Bagian atas di sini ada tagline-nya Go for it, dan bagian bawah di sini ada lubang ventilasi. Masih ada strap warna abu ya di bagian bawahnya. Untuk bagian belakang di sini ada beberapa branding Ardiles untuk di lini sepatunya mereka ya, seperti ini. Dan bagian bawahnya di sini ada keterangan environment policy-nya si Ardiles. Jadi ini kurang lebih dari untuk boxnya ya, bahan bakunya sudah di recycle. Oke, itu untuk boxnya. Sekarang ke isi boxnya. Pertama ada seperti biasa ya, kertas pembungkus. Kertas pembungkusnya dia lebih ke kertas buram, polosan aja dan dia cukup tebal. Langsung ke sepatunya. Oke, ini dia sepatunya Ardiles Studebaker. Warnanya warna hitam putih ya. Dan sebelumnya mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Ardiles karena sudah mengirimkan sepatunya ke SPTKU. Terima kasih. Oke, untuk retail harga dia di Rp290.800. Jadi ini cukup terjangkau ya untuk harga di 200 ribuan. Kemudian dari segi desain dia lebih ke sport style ya. Jadi ada desain running juga, tapi lebih ke gaya-gayaan ya untuk si sepatunya. Kemudian untuk colorway-nya saya rasa cukup banyak, karena kebetulan saya dikasih yang warna hitam ini. Oke, itu mungkin sekilas terkait dengan sepatunya. Sekarang kita ke detail sepatunya. Pertama untuk area frame, di sini dia menggunakan material mesh ya, seperti ini dengan aksen kotak-kotak. Kurang lebih seperti ini ya. Untuk area frame-nya, untuk ke bagian mudguard sini dia menggunakan material printingan warna hitam dengan aksen jaring-jaring seperti ini di bagian depannya, warna abu-abu ya untuk jaringnya. Ke bagian astay-nya juga sama, dia menggunakan material printingan seperti ini, aksennya juga sama, jaring seperti ini ya. Dan eyeletnya dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 eyelet, 5 pasang ya maksudnya, dengan kombinasi atau di hybrid dengan mekanisme looping seperti ini di bagian tengahnya ya. Kelihatan ya. Kemudian untuk lasesnya dia menggunakan atau bentuknya pipih ya, seperti ini, cukup tipis. Kemudian warnanya dia juga hitam. Untuk agletnya standar ya, polosan aja seperti ini agletnya. Untuk bagian tengah sini dia ada semacam leslock. Oke, di eyelet bagian atas sini ada handtag ya tadi ya, keterangan Ardiles dan ada keterangan retail harganya. Untuk bagian tang, dia menggunakan material mesh ya di bagian luarnya, dan di bagian tang atas di sini ada printingan dengan keterangan Ardiles, dan di bawahnya di sini ada semacam titik koordinat. Saya nggak tahu ya, belum pernah saya coba titik koordinatnya ini mengarah ke mana gitu ya. Silahkan yang penasaran bisa dicek untuk titik koordinatnya. Bawah sini, di sini juga ada
aksen garis-garis ya untuk si lace locknya. Ke bagian tang dalam, dia menggunakan material mesh seperti ini. Finishingnya warna hitam, paddingannya tipis ya, hampir nggak ada padding, ada label juga di sini. Terkait dengan ukuran sepatunya, kalau ngambil 43, dia di 28 cm. Kemudian untuk lining, dia menggunakan material mesh juga ya, sama dengan yang di tang bagian dalam. Untuk paddingannya dia tipis, nggak terlalu tebal. Dan untuk bukaan dia sedang ya, nggak terlalu sempit dan nggak terlalu lebar juga. Bagian dalam ada kertas pengganjel, ada 2 ya. Kemudian insole-nya bisa dilepas nggak ya? Wah, insole-nya sepertinya dilem, jadi agak ragu saya nyebut si insole-nya. Ada keterangan Ardiles ya, dan tagline-nya di bagian dalam seperti ini. Dan kalau kita pencet si insole-nya, dia tipis tapi cukup empuk ya, karena dia langsung nempel ke bagian si midsole-nya. Kurang lebih seperti ini ya. Itu untuk bagian interiornya. Oh iya, untuk bagian cushion dalamnya dia menggunakan mesh ya di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, sini kalau kita raba nggak terlalu halus ya, tapi nggak kasar juga, cukuplah sedang. Kalau kaki kena si cushion dalamnya masih cukup nyaman. Kemudian ke bagian medial sini dia masih menggunakan material mesh ya, dengan aksen dan motif yang sama yang ada di bagian frame-nya. Di sini lebih ke polosan aja, ada material printing juga di area dekat collar sini. Collarnya juga sama, masih menggunakan mesh. Ke heel counter dia cukup kokoh kalau kita pencet, dan ada material plastik juga di bagian heel counternya. Aksennya seperti ini ya, garis-garis seperti ini. Dan finishingnya di sini bagian atas dia lebih ke glossy, bagian bawah sini dia lebih ke dock ya. Bagian heel tab-nya juga sama, dia masih menggunakan mesh. Ada pull tab di bagian tengah sini, dia proper 2 jari tapi agak sempit. Kalau 1 jari masih aman. Ke bagian heel counter luar di sini juga sama, masih menggunakan material plastik tadi, cuman di sini ada keterangan Studebaker-nya. Ini artikel sepatunya ya. Seperti ini, kalau di sini dia polosan aja. Ke bagian lateralnya ada stripe si Ardiles-nya. Seperti ini ya, warna putih di printing. Kalau di sini dia lebih ke polosan aja. Di sini baru muncul si stripe Ardiles-nya. Seperti ini ya. Ke bagian midsole dia menggunakan material pilon. Kalau kita pencet di sini dia cukup empuk ya untuk si pilonnya. Desainnya mirip sepatu apa ya? Yang tahu silahkan komen di kolom komentar. Saya rasa sebelum-sebelumnya mungkin saya pernah review juga ya sepatu yang solnya mirip. Bagian bawah sini juga sama. Dia ada aksen 3D-nya dan terlihat cukup kekar. Bagian atas, bagian belakang sini dia agak naik ke atas ya, terutama di bagian heel-nya. Dan bagian luarnya juga sama ya secara desain dengan sole atau midsole bagian dalamnya. Untuk ke outsole di sini sayang banget ya, untuk outsole-nya dia tidak menggunakan rubber, jadi dia menggunakan pilon. Cuman di sini dia dibuat aksen seperti outsole rubber ya, ada jaring-jaring seperti ini. Tapi kalau kita lihat detailnya, dia bukan rubber ya, pilon. Di sini juga sama, masih menggunakan pilon juga. Dan area sini juga ada coakan seperti ini ya, coakannya ya. Dengan harga 200.000 mungkin nggak ada outsole ya, wajar lah gitu ya, nggak pakai outsole rubber maksudnya. Oke, itu untuk detail sepatunya. Sekarang kita ke finishing dan jahitannya. Untuk finishing atau jahitan nggak banyak ya, hanya di beberapa titik saja.
Sini ada jahitan. Oh, masih ada yang klewer-klewer benangnya. Kemudian kurang konsisten aja gitu ya. Untuk jahitannya di sini juga ada jahitan, tapi di sini cukup rapi. Kemudian untuk finishingnya lem-leman, ada beberapa yang melebar tapi cukup aman. Ini juga melebar, aman lah ya. Sini juga sama, kelihatan lem-lemannya. Itu yang kanan. Yang kiri, di sini jahitannya, oh, sini ada apa ya, kayak kepotong gitu tuh, si apa namanya, U-throatnya ya. Jahitannya sini juga numpuk-numpuk, kurang konsisten aja di jahitannya. Sini ada yang besar, ada yang kecil bentuk jahitannya, tapi minor lah ya. Di sini lem-lemannya, kalau sini cukup rapi. Di sini ada beberapa yang melebar, tapi masih oke lah ya. Oke, itu untuk jahitan dan finishingnya. Sekarang kita ke bobot sepatunya. Untuk bobot sepatu, di satu sepatu kurang lebih di, kelihatan nggak ya? Nah ini 240 graman, dua sepatu kurang lebih dua kalinya ya, di 408, jadi nggak nyampe 500 gram. Masih tergolong cukup ringan ya, wajar karena memang apa namanya, nggak ada rubber juga di bagian solnya. 480 gram ya. Oke, itu untuk bobotnya. Sekarang kita ke coba sepatunya. Mari kita coba. Oke, coba sepatu kali ini saya menggunakan kaos kaki yang cukup tebal, kemudian tipe kaki saya depannya agak lebar dan panjang kaki di 26,5 cm, serta selisih antara insole dan panjang kaki di 1,5 cm. Pertama, untuk fitmentnya, sepatunya cukup ringan saat dipakai, ke ruangan di area depan kaki masih aman. Pada bagian toe tergolong tidak terlalu lebar, tapi bagi yang kaki lebar ini masih aman jahit sentosa. Walaupun ringan, sepatunya cukup stabil saat digunakan, dan soal ukuran dia true to size ya, sesuaikan dengan panjang kaki kalian. Untuk breathability, material meshnya cukup ngasih sirkulasi udara yang baik ke kaki. Dengan lapisan meshnya yang cukup tipis, kaki masih bisa bernapas dengan baik. Walaupun sepatunya hitam, nggak usah khawatir kegerahan ya. Dan untuk keempukannya, walaupun midsole-nya cukup nyoy saat dipencet, namun saat pemakaian terasa sedikit lebih keras. Tapi tenang, feel bouncy-nya masih dapat. Dan untuk jalan kaki atau sekedar berdiri lama, ini masih tergolong cukup nyaman ya. Oke, terima kasih. Itu hanya opini pribadi saja. Kita balik lagi ke meja. Oke, cukup sekian untuk tour sepatu kali ini, Ardiles Studebaker. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa, lokal lebih baik.